Halo pemirsa, Weekly Report kembali hadir di sela-sela live test Anda. Bersama saya Natasha Alko yang akan memberikan rangkuman berbagai berita teraktual yang terjadi selama satu pekan terakhir. Prabowo tegaskan 4 poin upaya Indonesia untuk bantu rakyat Gaza, medis hingga pendidikan. AHY tanggapi demo All Eyes on Papua, tak mungkin meniadakan hak adat masyarakat. Jokowi respon soal wacana Kaisang maju di Pilgub Jakarta. Berikut berita pilihan selengkapnya. Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden tentang Hari Kewirausahaan Nasional. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI yang digelar di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 10 Juni 2024. Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden tentang Hari Kewirausahaan Nasional. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI yang digelar di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 10 Juni 2024. Jokowi menyebut penandatanganan Kepres itu menjadi kado ulang tahun di HUT HIPMI ke-52. Jokowi menambahkan penandatanganan Kepres Hari Kewirausahaan Nasional itu sesuai dengan permintaan yang diajukan para pimpinan dan pendiri HIPMI. Jokowi menyebut ulang tahun HIPMI tahun ini terasa istimewa lantaran menjadi tahun terakhir dirinya hadiri sebagai presiden. Jokowi menyebut tahun depan ulang tahun HIPMI akan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi menegaskan meskipun presiden berganti, program yang telah dicanangkan akan tetap dilanjutkan presiden selanjutnya. Dan sebagai kado ulang tahun, tadi sudah didahului oleh Ketua Umum. Sebetulnya tadi tidak usah saya bisiki. Timing yang begitu sangat sempit dari mobil ke sini saya bisiki, sudah saya tanda tangani Hari Kewirausahaan Nasional. Dalam bentuk kepres sesuai yang diajukan dan diminta dari pendiri HIPMI, dari Ketua Umum HIPMI. Seingat saya sebulan atau 2 bulan yang lalu waktu berkunjung ke istana. Jadi dalam bentuk kepres. Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Akbar Himawan Bukhari mendukung keberlanjutan Ibu Kota Nusantara dan percepatan IKN. Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Akbar Himawan Bukhari mendukung keberlanjutan Ibu Kota Nusantara dan percepatan IKN. Pernyataan tersebut sejalan dengan visi HIPMI yang ingin pemerataan pembangunan adil bagi seluruh pengusaha di seluruh Indonesia. Menurut Akbar, para pengusaha di bawah naungan HIPMI telah merasakan pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo, yakni tak hanya Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Akbar mengatakan, HIPMI didirikan atas semangat juang cita-cita luhur, yaitu pengusaha muda, nasionalis, pengisi kemerdekaan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Keputusan organisasi kami adalah mendukung keberlanjutan IKN dan percepatan IKN, karena IKN adalah wujud transformasi ekonomi nasional dan juga simbol dari pemerataan pembangunan Indonesia. Dan visi ini adalah visi HIPMI, bahwa HIPMI ingin pemerataan ini adil bagi seluruh pengusaha-pengusaha yang ada di seluruh Indonesia. Kami merasakan betul bahwa pembangunan yang dilakukan Bapak Presiden sejauh ini tidak hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Menumbuhkan peluang-peluang ekonomi baru di pelosok-pelosok negeri. Untuk itu, wujud rasa terima kasih kami kepada Bapak Presiden, kami ucapkan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan rasa bahagia kami. Selama kepemimpinan Bapak Presiden mampu memperhatikan dari segi kecil kebutuhan pengusaha-pengusaha yang ada di daerah. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, menyebut Komika Marcel Widianto telah menyatakan siap jadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan di Pilkada 2024.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menyebut komika Marcel Widianto telah menyatakan siap jadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan di Pilkada 2024. Dasko mengaku hal tersebut diputuskan usai pertemuan antara pengurus Gerindra di Tangerang Selatan. Sebelumnya, Marcel jadi salah satu sosok yang digadang maju di Pilkada Tangsel 2024. DPC Gerindra Tangsel membenarkan Marcel masuk dalam bursa kandidat yang akan diusung nanti. Marcel sendiri telah mengunggah fotonya di akun Instagram pribadinya, yaitu sebuah billboard dirinya dengan logo Gerindra. Dalam papan iklan tersebut tertulis keterangan Marcel untuk Tangsel. Dirinya juga meminta doa dalam postingan tersebut. Ya, kemarin memang sudah ada pertemuan dengan pengurus di Tangsel. Salah satunya Marcel menyatakan siap maju jadi wakil wali kota Tangsel, begitu, kira-kira begitu. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Indonesia siap mengupayakan beberapa aspek bantuan untuk rakyat Palestina yang tengah menghadapi bencana kemanusiaan di Gaza. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia siap mengupayakan beberapa aspek bantuan untuk rakyat Palestina yang tengah menghadapi bencana kemanusiaan di Gaza. Prabowo menyebut Indonesia siap berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi kepada lembaga bantuan dan pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina. Dirinya berkomitmen Indonesia akan mengirimkan lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan ke Gaza dan juga siap mengirimkan kapal rumah sakit dan berpartisipasi dalam pengiriman bantuan melalui udara ke Gaza jika diperlukan. Lebih lanjut, Prabowo menambahkan bahwa Indonesia bersedia mengevakuasi 1.000 pasien untuk dirawat di rumah sakit Indonesia dan akan dikembalikan ke Gaza setelah pulih dan situasi di Gaza kembali normal. Indonesia is ready to contribute to all efforts that can lead to this ceasefire, this immediate ceasefire, and to take part in all the phases following such an immediate ceasefire. We will significantly increase our contributions to UNRWA and other immediate humanitarian assistance. We are ready to deploy more medical teams and a field hospital to operate in Gaza. We are also ready to once again deploy a hospital ship and also to deploy air assets to take part in airdrops when necessary. We are also willing to evacuate 1,000 patients to be treated in Indonesian hospitals and to be returned to Gaza once they recover and the situation in Gaza becomes normal. We are also willing to evacuate children and orphans to be given post-trauma treatment and schooling and to be returned back to Gaza when the situation becomes normal. أشكر فخامة الرئيس برابو سوبيانو وأعطي الكلمة. Your Excellency, thank you, and I give the floor right now to His Excellency, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi soal demonstrasi All Eyes on Papua yang meluas. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi soal demonstrasi All Eyes on Papua yang meluas. Demo tersebut untuk menggugat perusahaan PT Indo Asiana Lestari yang akan mengubah ratusan hektar tanah Papua menjadi kebun sawit. AHY mengatakan pada dasarnya pemerintah menyediakan lahan untuk pembangunan tanpa mengabaikan hak masyarakat Papua. AHY memahami situasi ini menjadi tantangan untuk pemerintah di tengah keputusan untuk melakukan pembangunan sekaligus menjaga kelestarian. Oleh karena itu, AHY mengaku pemerintah akan mencari cara agar pihak yang terdampak bisa tetap mendapatkan haknya. Begitupun perusahaan yang menggarap lahan. Pada prinsipnya adalah kami ingin meyakinkan jika memang sudah ditetapkan, dan tentunya saya yakin Bapak Presiden Jokowi juga selalu mengedepankan pendekatan yang humanis, tidak boleh atas nama pembangunan infrastruktur atau atas nama pertumbuhan ekonomi kemudian meniadakan hak-hak masyarakat adat, karena pada akhirnya pembangunan itu untuk rakyat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu kita sangat menghormati dan memuliakan masyarakat asli Papua dan semua yang menjadi terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari pertumbuhan ekonomi. Tapi sekali lagi memang
tugas dan sekaligus tantangan bagi pemerintah itu bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dengan kelestarian lingkungan, termasuk juga menjaga agar masyarakat setempat tidak tergeser dalam arti secara harfiah maupun secara psikologis dari rumahnya sendiri. Tetapi kita tentunya hadirkan sesuai dengan aturan, sesuai dengan skema yang berlaku, dan mudah-mudahan selalu ada solusi yang baik yang tidak mengorbankan siapapun. Presiden Joko Widodo merespon terkait peluang dari putra bungsunya Kaisang Pangarep maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Merespon terkait peluang dari putra bungsunya, Kaisang Pangarep maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Jokowi hanya menjawab singkat, dirinya meminta para awak media supaya menanyakannya kepada Kaisang secara langsung. Hal ini dirinya sampaikan usai menghadiri agenda hari ulang tahun ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Grand Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta pada Senin 10 Juni 2024. Tanyakan yang mempunyai nama Kaisang Pangarep. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menyambut baik adanya revisi Undang-Undang KPK. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menyambut baik adanya revisi Undang-Undang KPK, di mana salah satu poin penting yang perlu diubah adalah kejelasan tugas dan fungsi Dewan Pengawas KPK. Alex mengatakan kedudukan Dewan Pengawas KPK masih abu-abu, sehingga dalam praktiknya kerap menimbulkan kebingungan. Alex menilai fungsi pengawasan Dewas kerap terlalu spesifik, padahal tugas ini sebelumnya dikerjakan oleh Inspektorat. Alex menegaskan, Dewas masih diperlukan, namun dirinya juga berharap dirinya di luar lembaga seperti Kompolnas. Staf tanpa lewat pimpinan. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak ngerti, loh dipanggil Dewas dalam rangka apa? Kita ngerti. Nantinya harus ditegaskan di situ bahwa Dewas itu betul dibutuhkan dalam rangka untuk quality assurance pelaksanaan tupoksi KPK oleh pimpinan. Dan cuma kedudukannya di dalam KPK itu seperti apa? Saya pikir itu harus lebih ditegaskan di dalam KPK. Berarti kalau sekarang posisinya lebih baik Dewas itu seperti apa sih Pak? Maaf saya masih belum jelas gitu Pak. Dari di atas pimpinan sekarang? Enggak. Di atas pimpinan enggak. Setelah pimpinan itu penanggung jawab tertinggi lembaga itu pimpinan. Kan itu. Dewas mungkin lebih ke seperti komisioner di perusahaan. Atau Komjab atau Kompolnas. Nah, seperti itulah. Berarti di luar lembaga dong Pak? Ya. Politikus Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno meminta maaf karena dirinya tidak bisa mengangkat suara P3. Politikus Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno meminta maaf karena dirinya tidak bisa mengangkat suara P3. Setelah dirinya pindah dari Gerindra ke P3, justru gagal lolos ke DPR pada Pileg 2024. Sandi turut prihatin dengan nasib partainya yang gagal lolos ke Senayan. Menurutnya, kader P3 di daerah yang sudah berjuang pun merasakan keprihatinan dan kepedihan yang sama. Sementara itu, Sandi berpesan kepada seluruh kader P3 untuk tetap semangat. Sandi berpesan kepada seluruh kader P3 untuk tetap semangat. Dirinya yakin P3 masih bisa berkonsentrasi lagi di ajang demokrasi lainnya dengan persiapan yang lebih matang. Ya, dan saya juga melihat rekan-rekan di daerah yang telah berjuang luar biasa ini merasakan keprihatinan dan kepedihan yang sama. Jadi saya memang perpindahan ke P3 ini tadinya difokuskan untuk bisa mengangkat suara P3, belum bisa terwujudkan. Saya juga mohon maaf mungkin kalau ada kurang optimalnya dari kinerja selama berkampanye bersama P3, tapi saya tetap istiqomah dan saya akan yakin jika kita bisa solid untuk konsolidasi, terbuka peluang P3 untuk memperjuangkan terus mewarnai demokrasi kita. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto bertemu dengan putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud di Jeddah, Arab Saudi.
Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto bertemu dengan putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Jeddah, Arab Saudi. Pada awal pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan salam hangat dari Presiden Joko Widodo kepada Muhammad bin Salman dan Raja Salman. Prabowo juga mengucapkan terima kasih untuk ucapan selamat dari keduanya kepada Prabowo sebagai presiden terpilih. Prabowo dan Muhammad bin Salman dalam pertemuan tersebut meninjau hubungan bilateral antara dua negara, aspek kerjasama di berbagai bidang, dan cara-cara untuk mendukung dan mengembangkannya. Adapun Prabowo mengapresiasi hubungan perdagangan Indonesia dan Arab Saudi yang kuat meskipun ketidakpastian global yang masih ada perdagangan bilateral kedua negara mempertahankan tren positif. Lebih lanjut, dirinya mendorong kedua negara untuk terus bekerja sama, meningkatkan perdagangan dengan menjajaki peluang baru, termasuk memperluas potensi perdagangan produk industri pertahanan, teknologi pertanian, industri halal, dan industri kreatif. Demikian rangkuman berita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Weekly Report untuk update berita selanjutnya. Tayang setiap minggu hanya di Berita Nasional TV. Saya Natasha Alko dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.